Dari narasumber pertama, yakni Bang Rahmat Handoyo, ini terkait dengan bagaimana sebenarnya sikap DPR RI terhadap penyakit hepatitis akut yang terjadi belakangan di masyarakat. Apakah ada kajian khusus dari DPR untuk menyikapi hal tersebut dan untuk kemudian mengantisipasinya? Silakan Bang Handoyo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita bersama, salam kebangsaan buat kita juga. Mas Akmal, makasih. Kemudian juga teman-teman pengurus media center ya, yang ada di parlemen. Terkhusus juga mitra kami, sahabat kami, Ibu Dr. Nadia, yang saat ini menjabat sebagai Sesdirjen. Wah, luar biasa, selamat ya Bu. Mudah-mudahan ini menjadi amanah yang luar biasa, dan kita bersama-sama bergandengan tangan, kita menjaga kedaulatan kesehatan kita, dan juga ketahanan kesehatan kita semakin kuat. Dan Bang Melki, sebentar lagi akan datang. Teman-teman sekalian, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan sudah saya sampaikan kepada teman-teman media. Sikap apa yang harus kita lakukan menyikapi terhadap penyakit hepatitis misterius ya. Apa ya misterius? Ya kita tahu bersamalah kalau pemerintah misterius kan kita tahu bersama. Kita belum tahu apa sih penyebabnya. Apa itu penyebabnya penyakit ini. Makanya misterius, dan kita juga harus bersiaga ya setelah WHO menetapkan kejadian ini sebagai sebuah kejadian luar biasa. Namun sebagai parlemen dan kita bersama selaku masyarakat dan pemerintah, apa sikap kita? Apa langkah kita? Yang utama yang bisa saya sampaikan kepada pemerintah, saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah sudah pas dan tepat. Edukasi, sosialisasi, dan yang paling penting adalah day to day dari Kementerian Kesehatan mengupdate berita, mengupdate bagaimana situasi dan kondisi terkait yang menyangkut masalah hepatitis. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita, terutama parlemen ya. Kami berharap, kami memohon dan sudah dilakukan meskipun itu sudah dilakukan oleh pemerintah, agar kita dorong kepada pemerintah terkait dengan apa sih penyakit itu, apa sih penyakit hepatitis ini yang perlu kita sampaikan ke keseluruhan masyarakat, terutama anak-anak kita, terkhusus orang tua kita. Kalau orang tua kita tahu, kalau anak-anak kita itu care terhadap penyakit ini, saya kira kita juga harus lebih siap menghadapi dan menyikapi terhadap penyakit ini. Bagaimana menyikapi itu? Salah satunya harus tahu apa itu gejala dan tanda-tandanya. Dan langkah pemerintah sudah tepat sekali ya, secara dibumikan dari media sosial, melalui media, apa itu tanda-tandanya. Ya kita tahulah, kalau kita tahu tentang tanda-tandanya penyakit hepatitis ini, sehingga nasihat dokter spesialis agar situasi dan kondisi anak kita antara di bawah 17 tahun itu jangan sampai mengalami kondisi perburukan baru dibawa ke rumah sakit. Itu nasihat dari dokter spesialis anak. Suatu langkah dan nasihat yang bijak. Karena kalau ternyata, saya bukan dari sisi kesehatannya, dari sisi politiknya, tetapi saya mencuil saja. Kalau ternyata anak kita dibawa terlambat, potensi untuk disehatkan kembali, potensi untuk sembuh kembali itu akan semakin sulit. Kalau ketika tanda-tanda yang dibawa ke rumah sakit itu mengalami sudah dalam kondisi tanda petik payah, gitu ya. Sudah kesadaran sangat menurun, kemudian juga sudah ya dari sisi medis sudah berat lah. Nah, saya dekat informasi dari pemerintah juga. Anak kita yang meninggal atau gugur ini karena memang dari sisi dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi payah. Nah, untuk itu dalam momentum yang baik ini saya memohon kepada kita semua untuk disampaikan kepada masyarakat. Kenalilah tanda-tandanya, gejala-gejalanya. Syukur kalau sudah ketahuan bahwa ya kita tahu bersama ya ada diare, pusing, demam, kemudian juga diikuti perubahan warna kulit. Ya saya kira segeralah kita bawa anak kita untuk dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Sehingga jangan sampai kita terhindar dari anak kita yang sudah kondisi payah itu dibawa ke rumah sakit. Sehingga potensi untuk diselamatkan itu semakin tingkat. Kalau bahasa kerennya itu golden moment ya Bu ya. Jadi kalau bahasa kesehatannya apa itu? Jadi momentum yang baik itu kita manfaatkan sedini mungkin agar tanda-tanda yang masih ringan itu bisa sembuh. Kita tahu bersama, pemerintah juga sudah menyampaikan penyakit ini bisa sembuh kok gitu. Meskipun datangnya juga cepat gitu. Tapi potensi mematikan juga ada gitu. Nah, ini saya kira
edukasi, sosialisasi ini harus kita sampaikan. Untuk itu yang pertama ini, saya memohon meskipun sudah dilakukan, lebih masif lagi kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk disampaikan apa sih tanda-tandanya. Yang utama tentu nggak perlu panik, nggak perlu takut berlebihan. Tapi yang penting adalah seluruh warga, seluruh orang tua itu waspada, pasang kuda-kuda gitu terhadap penyakit ini. Sehingga ketika ada tanda-tanda sedikit pun yang sudah diketahui oleh orang tua kita, bawalah ke rumah sakit. Itu dari sisi fungsi pengawasan kami selaku parlemen. Yang kedua adalah setelah tahu tanda-tandanya untuk disampaikan dan diketahui oleh rakyat, diketahui oleh orang tua kita. Yang paling penting ini kan penyakit menular. Penyakit menular itu kan bisa dihindarkan. Bagaimana antisipasinya? Bagaimana agar terhindar dari penyakit ini? Saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah, Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, kita masifkan lagi. Pola hidup sehat, kita gerakkan lagi. Pola makan sehat, kita gerakkan lagi. Salah satunya karena menular ya. Saya kira anak kita, apalagi sekarang sudah 100% tatap muka, ya saya kira kita mendorong kepada Kementerian Kesehatan untuk mengajak kita semua, guru-guru, para pemangku kepentingan di tingkat pendidikan, untuk menginformasikan dan mengedukasi anak kita bahwa ini penyakit bahaya loh, gitu loh. Nggak perlu takut anak-anakku, tetapi paling tidak bagaimana menghindari, ya kayak paling sederhana, sering disampaikan oleh pemerintah, karena ini menular ya, kalau makan nggak boleh kita bergantian sendok, bergantian alat makan kita, yang paling sederhana. Kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan, 1 langkah, 2 penyakit bisa kita hindarkan. Anak kita bisa 2. Pertama adalah ya hepatitis akut. Yang kedua penyakit yang bisa hindarkan dengan perilaku kesehatan, dengan protokol kesehatan adalah COVID-19. Nah ini saya kira edukasi yang melibatkan keluarga, melibatkan orang tua, itu sangat penting sekali. Meskipun saya apresiasi pemerintah, hari ke hari disampaikan, Pak Menkes menyampaikan bahwa penyakit ini tidak memunculkan klaster ya Bu, mohon maaf kalau salah, dikoreksi gitu. Jadi suatu hal yang sangat positif saya kira. Namun ya demikian, kalau dari sisi langkah saya kira kita gencarkan saja. Termasuk teman-teman media, saya apresiasi dan terima kasih pada teman-teman media, bagaimana tanda-tandanya sering disampaikan media, bagaimana antisipasi terhindar dari penyakit ini juga bisa disampaikan oleh media. Nah, selaku parlemen minggu depan kalau tidak salah sesuai dengan jadwal kami juga akan koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan selaku pemerintah untuk bagaimana strateginya secara masif untuk menggawangi atau memanage dengan baik agar tidak terjadi penyebaran yang baik. Kalau soal ahli kita serahkan ahli lah. Karena ini misterius, saya kira pemerintah juga akan melakukan koordinasi dengan WHO, koordinasi tukar data, tukar bagaimana untuk manage. Saya kira dengan negara-negara yang lain pasti akan tukar data para ahli, karena ini adalah perang bersama, musuh bersama, seluruh dunia juga ngalami, karena ini sudah kejadian luar biasa. Nah, ada satu poin yang ingin terakhir yang saya sampaikan, tanda-tandanya. Yang kedua adalah bagaimana antisipasi, yang terakhir kita belajar dari COVID-19. Apa itu? Vaksinasi. Meskipun kita saat ini vaksinasi sudah dilakukan kan oleh pemerintah, jangan sampai kejadian yang kemarin itu kita, kalau soal ilmu menciptakan vaksin kan podoai, sama saja. Dari profesor sama profesor kita bagaimana menciptakan vaksin kan sama saja. Berkaca dari situ yang kita 100% tergantung dari vaksin luar negeri. Dan saya juga dapat informasi masukan dari ketua Satgas yang kemarin, yang sudah diganti Pak siapa kemarin itu? Pak Doni, Jenderal Doni ya. Pak Rahmat, ini bisa jadi ke depan itu bisa, kemarin belum sampai 10 tahun sudah ada, kemarin ada penyakit flu burung. Kemudian ada SARS dan yang terakhir ada ini. Potensi ke depan itu ada penyakit menular dengan berbasiskan virus bisa jadi terulang kembali. Nah, bagaimana ketahanan kesehatan kita melalui penciptaan virus dengan anak karya kita sendiri harus kita persiapkan. Kita akui base-nya adalah ratusan miliar untuk membuat membuat vaksin. Tetapi paling tidak berbasiskan dari laboratorium mengidentifikasi, kemudian
Saya kira penelitian laboratorium kalau ternyata ini akan terus berlanjut, amit-amit jangan sampai lah, tetapi kalau terus berlanjut sampai menjadi besar, kita anak bangsa, tokoh-tokoh kita dalam ini, ahli kita sudah mempersiapkan dengan baik. Profesor kita kerjasama universitas dengan pemerintah sekian miliar untuk tidak terlalu banyak dari sisi laboratorium ya penelitiannya. Yang paling besar itu kalau sudah uji klinis menghasilkan ratusan miliar. Nah parlemen dalam ini kita mendukung kok, mensupport kok. Cuman persoalannya kan kita begitu udah hampir selesai vaksinasi, baru Agustus baru selesai proses vaksinasinya atau penciptaan merah putih ini. Nah untuk itu ini menjadi momentum Bu Nadia untuk disampaikan kepada semua pihak ya, karena Ibu sebagai pemerintah ini corong parlemen untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Ayo pemerintah, ayo kita semua, kita harus mandiri, kita harus punya ketahanan dari sisi kesehatan. Dalam hal ini adalah penciptaan vaksin. Ilmunya sama, tinggal keperbiakannya seperti apa. Nah, momentum vaksinasi terhadap program vaksinasi dan COVID-19 ini nggak boleh terulang lagi. Kita harus siap. Apapun penyakit yang berbasiskan virus, kita harus siap. Ahli kita nggak kalah kok. Tinggal mau tidak. Nah, ini harus kita sampaikan. Maka beberapa waktu lalu saya menyampaikan kepada media, momentum COVID-19, apalagi ada temuan penyakit hepatitis ini, ya silakan ahli, pemerintah berkoordinasi dengan ahli untuk menciptakan vaksin-vaksin yang kaitan dengan hepatitis maupun hepatitis apa penyakit-penyakit berbasis virus yang lain. Begitu saya kira pemateri untuk diskusi. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.